Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini nanti untuk toolsnya saya menggunakan C Sharp Console, jadi pakai Visual Studio. Oke. Baik, materinya adalah agregasi, yaitu hubungan antar kelas. Seperti yang udah dijelaskan di teorinya, jadi agregasi ini gampangnya sih kalau mau disimpulkan adalah ada satu kelas yang berada di dalam kelas yang lainnya gitu. Sementara ini kan kita biasanya kalau bikin atribut yang ada di variabel itu kan cuma string. Misalkan kalau di mahasiswa string npm, string nama. Nah, atau integer umur. Nah, untuk string, integer, boolean bahkan itu tuh diganti gitu. Bukan diganti, deh, ada tambahan yang lain. Misalkan kita create kelas. Jadi nanti misalkan kelas mahasiswa itu ada kelas mahasiswa, ada kelas jurusan. Nah, kelas mahasiswa nanti ada sebagai variabel di kelas jurusan. Oke, nggak usah berlama-lama, takut pusing. Saya juga pusing. Nah, ini agregasi. Kemudian, oke, ini hanya sekedar not aja. Jadi video ini nanti akan mendampingi teman-teman sekalian untuk mendapatkan materi tentang agregasi. Oke. Ya, untuk secara kelas diagram, agregasi itu adalah ini hubungan antar kelas, dua kelas anggota purpose yang terdiri dari string kode anggota, string nama anggota, string kelasnya. Kemudian ini fungsinya ada login, dia berupa boolean dan seterusnya. Kemudian ada kelas buku terdiri dari atribut kode berupa string, judul berupa string. Nah, agregasi di sini simpelnya adalah untuk atribut yang buku pinjam di kelas anggota purpose. Nah, ini nama variabel atau tipe datanya dia adalah buku. Biasanya kan kita cuma string, integer, umur gitu. Nah, sekarang ada kelas yang dia di set sebagai tipe data. Buku. Buku ini tidak muncul tiba-tiba, tapi buku ini sebelumnya telah di-create. Nah, di sini. Jadi sekarang saya pengen kita coba memahami bahwa tipe data itu nggak harus selamanya integer, string, boolean, char, dan sebagainya, tapi kita juga bisa meng-create dia gitu sebagai sebuah kelas. Kalau dilihat diagram sini, ya contohnya ini ya. Oke, ditandai dengan hello diamond yang kosong gitu. Jadi kalau agregasi ini pengertiannya kenapa kosong? Kelas anggota purpose sama kelas buku dia bisa berdiri sendiri. Artinya ada suatu hubungan nanti penjelasan berikutnya di mana dia itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ya, makanya nantilah. Oke, ini kalau kita bangun sih kelas anggota purpose kodenya seperti ini ya. Karena kita mengacunya pada kelas diagram, maka ngodingnya juga berdasarkan kelas diagram. Jadi nggak usah pusing. Kalau kelas diagramnya udah jadi, enak, ngodingnya nggak usah pusing. Kita di sini lihat ya, ada kode nama kelas, kemudian buku pinjam. Nah, ini variabel-variabel yang sesuai dengan, nah seperti ini, buku pinjam. Oke, buku dia berupa collection. Kita bisa set dia sebagai array ataupun set dia sebagai list. Nah, ini contohnya. Nah, oke, nah ini ada string. Nah, kemudian ada buku. Jadi tipe data yang untuk buku pinjam ini adalah dia berupa array buku. Nah, kelas bukunya itu disimpan di sini. Nah, ini create. Nanti kita praktekkan. Kemudian, atau kita coba dulu praktekkan ya. Buka Visual Studio-nya dulu. Nah, ini dia. Kita bikin kelas anggota purpose. Oke, sama satu lagi kelas buku. Oke, jadi kalau udah ngoding, Anda tinggal lihat di sini aja. Anggota purpose itu terdiri dari kode nama kelas, semua string. Nah, ini dia. Cuman nanti tanda negatif kode, negatif nama. Nah, ini tuh private ya variabelnya. Oke, jadi private string ya. String kode, private string nama, private string kelas. Nah, untuk yang bawahnya ini kan tanda plus, berarti dia public ya. Tipe datanya buku. Nah, buku ini udah ada karena dia ngacunya ke sini. Nah, ini dia. Kalau kelas bukunya nggak ada, misalkan alamat gitu ya. Public alamat. Nah, ini nggak akan muncul karena kelas alamatnya nggak ada. Karena kelas bukunya udah muncul, berarti kita tinggal tuliskan buku.
tapi dia berupa array ya. Nah ini dia, bikin aja array, namanya adalah buku pinjam. Buku pinjam sama dengan ini inisialisasi array ya kalau di dalam C#. Nah seperti itu. Oke, untuk yang function saya cut dulu, bukan ke sana. Oke. Nah sekarang kelas buku. Kelas buku di dalamnya ada private ya, private string kode, private string judul. Nah ini dia. Oke, untuk yang function ini saya lewat dulu semuanya. Oke, jadi kita udah coba ngebangun si kelas anggota purpose. Nah secara umum kalau kita melibatkan variabel atau tipe data kelas yang lain, artinya kelas buku ada di dalam kelas purpose. Kalau penjabaran secara analisisnya, ini adalah anggota purpose. Kan ini ya, kelas anggota purpose. Anggota purpose misalkan meminjam buku. Nah ini dia. Jadi anggota purpose itu informasinya adalah dia memiliki kode, dia memiliki nama, dia memiliki kelas, dan dia memiliki buku pinjam. Oke. Kalau ada alamat, misalkan saya tambahkan ada alamat. Ini kan alamat nggak ada ya di sini. Private alamat, nah ini nggak ada. Kalau kita mau adain berarti kita bikin kelas alamat. Nah ini, misalkan kelas alamat itu adalah private string nama jalan, private string kelurahan. Oke, situ aja ya. Berarti private alamat, nah ini ada alamat. Nah seperti itu. Oke, jadi sekali lagi ini alamat itu tipe datanya dia dibentuk ya sebagai kelas. Nah ini tuh agregasi juga gitu, seperti ini. Terus si diagramnya gimana kalau seperti ini? Oke, berarti simpelnya kan diagramnya gini. Oke, saya coba bikin contoh agregasi. Nah ini. Oke, ini ada kelas. Anggap aja ini kelas apa? Anggota purpose. Nah itu. Kemudian ada kelas. Saya nggak pakai atributnya. Kelas buku, oke. Dan mereka ini. Nah ini. Satu anggota purpose dia bisa memiliki satu buku ya. Banyak buku. Nah ini dia. Kemudian ketika ditambahkan alamat, nah sebelah sini diagramnya menjadi, nah ini misalkan kelas apa tadi, alamat. Nah ini kemudian untuk diagramnya nah seperti ini. Ya gitulah kurang lebih ya. Nah oke, berarti untuk kelas diagramnya bisa kita kembangin sampai seperti ini gitu. Oke, baik. Sebenarnya untuk pembangunan hubungan agregasi sendiri sih udah cukup sampai sini aja. Tinggal nanti kita mencoba untuk bagaimana caranya benar-benar dia diakses gitu data-datanya. Oke, nanti kita akan lanjut ke video yang selanjutnya ya. Oke, ini cuman hanya menunjukkan dari mana ya? Dari agregasi kelas. Nah ini ya contohnya. Menjadi sebuah code gitu. Sebenarnya bukan ini dulu, tapi awalnya ini dulu gitu. Ini Anda bisa dapatkan dari hasil analisis dan desain object oriented gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah nanti kita di video berikutnya akan coba bikin yang seperti ini ya. Saya akan coba jelasin tentang hubungan agregasi pada void main. Jadi gimana antara kelas buku sama kelas anggota purpose yang memang benar-benar terlihat apa ya, implementasinya dari sisi yang agregasi. Ya, oke, itu aja video pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.